Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 12 dan 14 yang berbunyi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan tunjukkan jalan bagi umat yang takut akan Dia. Sesungguhnya Tuhan itu sangat maha baik kepada kita umatnya. Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang yang mau beriman percaya kepadanya untuk hidup penuh berkat yang dianugerahkannya kepada kita. Kita bisa menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan selama hidup di dunia ini. Untuk itu, maka Tuhan sudah memberikan jalan supaya semua orang melalui jalan tersebut yang penuh dengan kasih setia dan rahmat serta kebenaran. Bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang selalu berbakti kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yang selalu rindu untuk mengikuti petunjuk maupun peringatan-peringatan serta perintah-perintahnya, maka kebenaran firman Tuhan itu dirasakan bahwa janji Tuhan itu akan berlaku bagi setiap orang maupun pribadi, bahkan keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus akan menuntun hidup kita untuk memperoleh keselamatan yang kekal, dan juga dalam hidup di dunia ini dipenuhi dengan keberhasilan dan kebahagiaan, sehingga meskipun masih berada di dunia, seluruh keberadaan kita umatnya ini sampai ke anak cucunya akan mendapat dan merasakan seperti dalam suasana surgawi penuh dengan kasih dan berkat Tuhan. Dan satu-satunya jalan yang merupakan kasih setia dan kebenaran dari Tuhan Allah Bapa kita adalah di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus kita senantiasa dituntun dan dipeliharakannya. Dialah yang telah datang ke dunia untuk menjadi korban penebusan bagi segala hidup kita ini, dengan pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu, dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati dari kuasa neraka itu, kita dibebaskan dari kematian kekal, sehingga kita boleh merasakan bahwa dari hidup ini menuju kepada kehidupan yang kekal di surga, sungguh dapat kita nikmati sesuai dengan janji yang Dia anugerahkan kepada kita, orang yang beriman, orang yang percaya hanya kepadanya saja. Bahkan Tuhan juga berjanji untuk bergaul karib, dalam arti mau tinggal di dalam hidup kita dengan orang yang takut akan Tuhan ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, sesungguhnya kita memperoleh janji kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Oleh sebab itu, marilah kita mau berpegang teguh pada janji dan kesetiaan Tuhan kepada kita umatnya, agar kita boleh melaksanakan hidup ini tidak sampai tertipu lagi oleh janji-janji roh kuasa kegelapan, roh-roh
kedagingan yang katanya mampu memberikan kebahagiaan, kekuasaan, kekayaan, kesejahteraan yang melimpah. Bahwa sesungguhnya itu hanyalah bentuk suatu tipu muslihat iblis sendiri yang akan membawa kita kepada kebinasaan, masuk ke dalam kematian kekal selama-lamanya di neraka. Itulah yang menjerumuskan kita ke dalam jurang maut kekal itu. Mari kita sebagai pribadi maupun kita sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar tetap mau taat, mau setia di dalam beriman, percaya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang Esa, yang mau mempedulikan kita, mau hadir dalam hidup kita, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan dari kekal sampai kekal dialah Alfa dan Omega di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus Dia senantiasa mau berada di dalam hati, akal, pikiran, dan perasaan kita, supaya kita selalu memang dapat menikmati bagaimana hidup yang takut akan Tuhan dan tetap berjalan pada jalan Tuhan yang dipenuhi dengan kasih setia dan kebenarannya saja. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Tuhan pasti menunjukkan jalan bagi kami umat-Mu mana yang harus kami tempuh, yaitu jalan yang takut akan Tuhan senantiasa dalam waktu demi waktu yang kami alami, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, supaya kami senantiasa mau taat setia kepada Tuhan dengan cara takut akan Tuhan. Terimalah harapan dan doa kami, sembuhkan dan pulihkan kami dari kuasa sakit penyakit, karena kami bermohon dalam kerendahan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.